Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Persiswanto dengan NPM 2012-0386. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi jenis menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zumamuddin. NPM saya 2012-0410. Kita akan masuk ke materi pembagian jenis-jenis menyimak. Menyimak sendiri juga dibagi berdasarkan sumber suaranya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah intrapersonal listening atau menyimak intrapribadi. Kemudian yang selanjutnya adalah interpersonal listening atau menyimak antara pribadi. Untuk intrapersonal listening sendiri atau menyimak intrapersonal itu adalah menyimak yang terjadi ketika bahan simakannya itu adalah berasal dari internal, dari diri Anda sendiri. Jadi contohnya adalah ketika Anda sedang memikirkan tentang suatu hal, Anda merenung, atau kemudian Anda juga bisa saat sedang memikirkan kejadian yang telah Anda lakukan di masa lalu. Itu termasuk jenis intrapersonal listening. Kemudian untuk interpersonal listening atau menyimak antar pribadi itu adalah jenis menyimak yang materi simakannya berasal dari eksternal, dari luar diri Anda sendiri. Jadi misalnya bisa berupa ketika Anda sedang menyimak diskusi, Anda sedang menyimak seminar, dan kemudian Anda sedang menyimak kuliah online semacam ini juga termasuk pada interpersonal listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septio Bernalis Wantari dengan NPM 201203999. Di sini saya akan menjelaskan bahan simakan ekstensif. Jenis menyimak ekstensif dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyimak sekunder, kedua, menyimak sosial, ketiga, menyimak estetika, keempat, menyimak pasif. Menyimak ekstensif atau extensive listening adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak ekstensif bisa juga disebut sebagai proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan radio, televisi, percakapan orang di jalan dan di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah, NPM 2012-0365. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis menyimak ekstensif. Yang pertama, menyimak sekunder. Menyimak sekunder atau secondary listening adalah kegiatan menyimak yang dilakukan secara kebetulan. Contoh menyimak sekunder yaitu pada saat kita sedang belajar dan tiba-tiba kita mendengar suara anggota keluarga kita sedang bercanda di ruang tamu, suara radio, televisi, dan suara-suara lain yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kedua, menyimak sosial. Menyimak sosial atau social listening yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, di pasar, di jalan, dan sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Widya Siska Pratiwi, NPM 2012-0383. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari contoh menyimak ekstensif, yaitu ada menyimak estetika. Menyimak estetik atau aesthetic listening ataupun yang disebut menyimak apresiatif adalah kegiatan menyimak untuk menikmati atau menghayati sesuatu. Misalnya, menyimak pembacaan puisi. Dan yang terakhir yaitu ada menyimak pasif. Menyimak pasif adalah kegiatan menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa sadar. Yang kedua, ada menyimak intensif.
Menyimak intensif terdiri dari 6, yaitu ada menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak interrogatif, dan yang terakhir ada menyimak selektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Safitri, NPM 201203777 akan memaparkan tentang menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Menyimak intensif pada dasarnya adalah menyimak pemahaman. Menyimak intensif memerlukan tingkat konsentrasi pemikiran dan perasaan tinggi. Kemudian jenis menyimak intensif. Yang pertama yaitu menyimak kritis atau critical listening. Adalah sejenis kegiatan menyimak berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dari ujaran seorang pembicara dengan alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua adalah menyimak konsertatif. Menyimak konsertatif atau consultative listening juga disebut dengan menyimak sejenis telaah. Kegiatan menyimak ini dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang diperdengarkan, kemudian dapat memberi respon tindakan sesuai apa yang diperdengarkan oleh pembicara. Menyimak kreatif. Menyimak kreatif atau creative listening adalah sejenis kegiatan dalam menyimak yang mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan atau dirangsang oleh sesuatu yang disimaknya. Kegiatan menyimak kreatif ini tercakup kegiatan-kegiatan yang pertama, menghubungkan makna-makna dengan segala jenis pengalaman menyimak. Yang kedua, membangun atau merekonstruksi imaji-imaji visual dengan baik sementara menyimak. Yang ketiga, menyesuaikan atau mengadaptasikan imaji dengan pikiran imajinatif untuk menciptakan karya baru dalam tulisan, lukisan, dan pementasan. Yang keempat, mencapai penyelesaian atau pemecahan masalah-masalah. Perkenalkan, nama saya Kotruna Danisdena, NPM 201-20409. Menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif, menyimak yang bersifat menyelidik atau exploratory listening adalah sejenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud dan tujuan menyelidiki sesuatu lebih terarah dan lebih sempit. Dalam kegiatan menyimak seperti ini, sang penyimak menyiagakan perhatiannya untuk menjelajahi serta menemukan hal-hal baru yang menarik perhatian. Informasi tambahan mengenai suatu topik dan isu, pengunjingan, atau buah mulut yang menarik. Perkenalkan, nama saya Alia Citra Nur Azati, MPM 201-20378. Saya akan menjelaskan tentang menyimak interrogatif dan menyimak selektif. Menyimak interrogatif adalah sejenis menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, di mana adanya pemusatan perhatian dan pemilihan bulir-bulir dari sang pembicara, karena sang penyimak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Contoh dari menyimak interrogatif itu sendiri adalah seorang mahasiswa yang mendengarkan secara aktif dosen menjelaskan, karena sang mahasiswa ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Selanjutnya adalah menyimak selektif. Menyimak selektif adalah menyimak secara cerdas dan cermat aneka ragam ciri-ciri bahasa secara berurutan. Ciri-ciri menyimak selektif: pertama, menyimak secara seksama; kedua, menyimak dengan memperhatikan topik-topik tertentu; ketiga, menyimak dengan memusatkan pada tema tertentu. Contoh dari menyimak selektif yaitu menyimak acara televisi dan memilah-milah mana yang boleh ditonton oleh anak kecil dan mana yang dilarang. Perkenalkan, nama saya Destri Rianto dengan NPM 2012-0407. Berdasarkan titik pandang aktivasi menyimak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kegiatan menyimak bertaraf rendah.
Kegiatan menyimak pada taraf ini berupa penyimak yang baru sampai pada kegiatan memberikan dorongan, perhatian, dan menunjang pembicaraan. Biasanya aktivasi ini bersifat nonverbal, seperti mengangguk, senyum, atau melalui ulapan pendek seperti benar, saya setuju, iya, dan sebagainya. Menyimak taraf ini disebut silent listening. 2. Kegiatan menyimak bertaraf tinggi. Pada taraf ini, penyimak dapat mengutarakan kembali isi dari bahan simakan. Pengutaraan kembali isi dari simakan menandakan bahwa penyimak sudah memahami bahan simakan. Jenis simakan ini disebut dengan active listening. Sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.